Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Nugraha Solihin dari Prodi Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu virtual memory. Yang pertama, ada penjelasan dari pengertiannya, yaitu virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Ada juga beberapa keuntungan virtual memory. Yang pertama, ukuran logical space bisa lebih besar dari ukuran physical address space. Yang kedua, hanya beberapa bagian dari program yang di-load ke memori. Yang ketiga, pembuatan proses baru lebih efisien. Yang keempat, lebih banyak program yang berjalan secara concurrent. Yang kelima, butuh lebih sedikit input atau output untuk load sebuah proses. Yang terakhir, address space dapat dibagi untuk beberapa proses. Nah, di sini ada proses kerja dari virtual memory. Setiap masalah dalam ilmu komputer dapat diselesaikan dengan menambahkan lapisan indireksi. Di sini ada contoh program address 32 bit dengan address space-nya 4 GB dan ada RAM address space-nya 1 GB. Di sini pertama-tama si program 0 ini akan dipindahkan ke program di sebelahnya yang di RAM. Lalu program 1 juga sama demikian akan pindah ke proses RAM. Dan ini program selanjutnya juga akan pindah ke proses sini. Nah, masalahnya jika ada program baru, program 3, maka tidak ada lagi space di RAM sehingga program ini tidak akan bisa berjalan. Jika space yang tersedia sudah habis, maka akan menyebabkan crash jika program mencoba akses lebih banyak melebihi kapasitas RAM-nya. Di sini ini program yang tanpa virtual memory. Mari kita lihat dengan virtual memory. Di sini terdapat 4 program, yaitu program 0, 1, 2, dan 3. Di sini juga disediakan map untuk memetakan si program-program ini. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, program 0 akan di mapping ke sini, ke map. Lalu di sini program mapping tidak bisa dipilih sehingga di mapping secara otomatis dan berada di kedua di RAM. Lalu program 1 diarahkan ke program atau di ruang pertama, dan program 2 akan diarahkan ke ruang ketiga. Nah, di sini ada program ketiga, namun ruangnya sudah kosong. Apa yang harus dilakukan? Maka si map ini akan memindahkan program yang pertama, ditampilkan ke dalam disk, yaitu yang pertama itu ada program 0, lalu dipindahkan ke disk. Disk ini akan menyimpan si program ini dan menggantikannya dengan program yang akan dijalankan, yaitu program 3. Maka program 3 akan dipindahkan ke sini. Pemetaan maps memberikan fleksibilitas penggunaan pada RAM. Selanjutnya, di sini sama seperti tadi, program 0 akan dipetakan ke ruang 2 di RAM. Lalu program 1 akan dipetakan dan diarahkan oleh map ke ruang yang pertama, dan program 2 akan diarahkan ke ruang ketiga. Ketika program 3 akan dijalankan, program pertama yang
dijalankan akan dipindahkan ke hard disk. Lalu program 3 ini akan menggantikan posisi dari program yang tadi dipindahkan ke disk, sehingga program 3 memiliki ruang di space di RAM address itu. Lalu selanjutnya ada pemecahan masalah lubang di ruang alamat. Ini contohnya yaitu bagaimana kita menggunakan sisa lubang saat program keluar. Kita dapat memetakan sepotong alamat program ke alamat RAM yang kita inginkan. Di sini contohnya ada program 2 dengan 2 GB. Ini menghabiskan 6 space pada RAM. Di sini ada program 3. Program 3 juga membutuhkan 6 space, namun karena tidak ada lagi space yang tersedia, maka program 3 ini kebingungan dan tidak bisa dijalankan. Solusinya bagaimana? Solusinya ada di sini. Program 3. Di sini kita akan terdapat 2 map. Setiap program mempunyai pemetaan masing-masing. Pemetaan mengalamatkan data program dimanapun kita mau. Yang pertama, program 2 akan tetap di sini, akan tetap di tengah. Nah, di sini program 3, bagaimana program 3 bisa berjalan? Program 3 kan memiliki 6 kolom atau 6 proses yang harus dilakukan. Nah, yang pertama, map 3 akan memetakan 3 proses pertama ke 3 ruang yang ada di RAM atas atau di RAM pertama. Nah, bila program 3 sudah dipetakan 3 prosesnya, maka tersisa 3 proses lagi. Lalu bagaimana 3 proses lagi bisa bekerja atau dijalankan oleh RAM? Program 3 lagi oleh map 3 disalurkan ke bagian ruang 3 pada RAM yang di bawah, sehingga kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, yang biru ini merupakan program 3 yang dibagi ke dalam 2 bagian, sehingga kita bisa menjalankan kedua program ini tanpa harus mengorbankan salah satunya. Nah, yang terakhir di sini ada kasus ketiga. Program 1 dan program 2 mengalamatkan pemetaan ke alamat RAM yang berbeda. Karena setiap program mempunyai ruang alamat sendiri, masing-masing tidak dapat mengakses data lain. Keamanan dan handal. Di sini kita menjelaskan keamanan data. Yang pertama, program 1 akan memetakan di alamat 1024. Program 1 memetakan alamat 1024 dan program 2 akan menyimpan di alamat 1024 di alamat yang sama. Lalu bagaimana itu? Kita memiliki 2 map di sini. Yang pertama, program 1 akan dipetakan oleh map 1 ke ruang 2 dan program 2 akan dipetakan ke alamat 5. Nah, mengapa demikian? Karena kenapa tidak? Kan ini merupakan satu alamat yang sama ya. Alamatnya 1024. Nah, fungsi dua map ini yaitu map 1 dan map 2 ini adalah untuk memetakan kedua alamat tersebut agar tidak saling menimpa. Karena bila alamat itu saling menimpa, kita akan mengalami program crash dan program tidak dapat dijalankan, sehingga fungsi kedua map ini adalah untuk memetakan
program pertama akan dipetakan ke alamat kedua pada RAM, dan program kedua akan dipetakan pada alamat kelima di RAM. Sehingga di sini program akan aman, akan tidak mengalami crash, sehingga berjalan dengan lancar. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.